Saya Leni Marlina Syanipar dari kampus Amik Mitra Gama. Pertama-tama saya mengucap syukur buat berkat kasih karena Tuhan sehingga saya masih bisa dapat mempresentasikan hasil penelitian saya dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Dan saya berterima kasih untuk dosen saya Bu Shirley buat bimbingan dan ajarannya di jurusan metodologi penelitian tugas akhir saya. Baiklah, pertama sekali saya akan menjelaskan atau memberitahu bahwasannya saya telah meneliti salah satu perusahaan, yaitu di kilometer 12 pada PT Mitra Unika Tama yang bergerak dalam bidang pengeboran minyak dan pada garam. Setelah saya melakukan penelitian, banyak hal yang saya ketahui serta bertambahnya ilmu pengetahuan saya di dunia proyek pengeboran minyak dan juga garam. Di dalam perusahaan ini ada beberapa struktur manajemennya. Yang pertama itu terdiri dari direktur, lalu manajer HRD, lalu anggota HRD, lalu HES, lalu driver, ada teknisi, ada helper, ada juga accounting, ada juga di bagian labor, ada juga di bagian performance, ada juga di bagian QC, ada juga di bagian teknisi, di bagian gudang, dan lain sebagainya. Setelah saya meneliti tempat perusahaan tersebut, saya mendapatkan beberapa ilmu, yaitu mengenai proses dan cara bekerja di bidang pengeboran minyak serta garam. Baiklah, di perusahaan ini banyak program-program untuk melakukan pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang pertama sekali itu saya akan menceritakan sejarah dari perusahaan ini. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1984 dan letak perusahaan ini ada di Jakarta, ada di Kalimantan, dan ada juga di Riau. Dan saya menelitinya yang di bagian daerah Riau. Setelah berkembangnya dari tahun 1000-an hingga sampai 2021 sekarang, perusahaan ini berkembang sangat maju. Tetapi karena kondisi yang masa sekarang COVID, maka perusahaan agak cenderung menurun dikarenakan situasi sekarang. Nah, perusahaan ini yang pertama sekali itu di dalam bidang perusahaan ini diterapkan itu adalah keselamatan dalam bekerja. Itu yang pertama sekali perusahaan lakukan untuk membuat perusahaan ini maju, karena tanpa karyawan dalam keadaan sehat maka perusahaan tidak akan berkembang. Nah, perusahaan ini melakukan yang pertama sekali itu selalu melakukan keselamatan atau pengamanan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Nah, bagian dari untuk melakukan pengamanan pekerjaan tersebut yaitu tugas dari HES. HES itu bertugas untuk mengamati, melindungi karyawan-karyawan dalam bekerja. Sebelum melaksanakan pekerjaan, karyawan yang bertugas sebagai HES itu selalu memberikan panduan pengarahan bagi karyawan sebelum melakukan atau melakukan aktivitas pekerjaan, agar di dalam melakukan pekerjaan karyawan itu benar-benar teliti dan tidak terjadi cedera atau insiden. Jika ada insiden atau cedera, maka para HES atau tim HES itu bakal melakukan keselamatan untuk si korban tersebut. Nah, itu pertama sekali yang benar-benar perusahaan ini terapkan kepada karyawannya. Dan itu adalah salah satu
bentuk visi atau misi perusahaan yang bagus, sehingga mungkin perusahaan bisa berkembang sampai sejauh ini dikarenakan yang pertama itu adalah selalu memberikan nomor pertama itu safety number one untuk para karyawan atau pekerja. Selanjutnya, setelah saya meneliti beberapa bagian dari perusahaan ini, saya itu lebih meneliti terhadap sistem data penggajian karyawan. Nah, setelah saya sudah meneliti tempat penelitian, saya mengambil judul saya itu yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pengolahan Data Pengajian Karyawan pada PT Mitra Unika Tama. Nah, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengolahan data. Pengolahan data adalah masa data atau waktu yang digunakan untuk mendeskripsikan perubahan bentuk data menjadi informasi yang memiliki. Nah, yaitu salah satu mungkin program website. Nah, saya telah meneliti di tempat PT Mitra Unika Tama di dalam menyajikan data atau penggajian karyawan. Nah, perusahaan ini masih menggunakan Microsoft Office atau Microsoft Excel dan Microsoft Word untuk melakukan pengkajian data terhadap karyawan. Sementara jika kita menggunakan aplikasi atau program Word, program Excel, itu masih bisa dikotak-atik atau diubah atau seseorang yang tidak sengaja atau memang sengaja memperubah data, sehingga kalau misalnya ada seseorang yang ingin merubah data, maka perusahaan akan tidak berkembang dan akan jatuh bangkrut, karena dalam data penggajian karyawan itu sangat dibutuhkan ketelitian dan pengamanan dalam data atau file yang kita gunakan, agar perusahaan itu bersifat pribadi dan tidak gampang dirubah atau seseorang yang ingin berbuat curang seperti itu. Karena data yang kita miliki itu harus bersifat private. Jadi orang-orang yang ingin berbuat tidak baik tidak akan bisa mengkotak-atik data-data yang kita miliki, karena yang bersifat private tadi. Nah, kalau perusahaan masih menggunakan Excel atau Word, maka si penjahat atau niat jahat tadi akan memiliki usaha untuk merubah data. Salah satu contohnya misalnya data yang saya ambilkan mengenai penggajian karyawan. Nah, kalau si pelaku bisa melakukan perubahan data, maka perusahaan tidak akan bisa berkembang. Mungkin kemungkinan akan terjadi kebangkrutan karena file-file tersebut gampang diubah. Karena kan tidak mungkin semua file atau data karyawan kita dapat mengingat di memori pikiran kita. Tetapi kita dapat membuat program atau kita dapat memprivat data itu ya mungkin dengan cara menggunakan program website. Karena program website ini adalah program yang bersifat privat karena menggunakan program. Nah, setelah saya meneliti tempat pekerjaan tersebut, saya meneliti perusahaan PT Mitra Unika Tama, maka saya berinisiatif untuk mengembangkan program website dalam memprivat data-data pengkajian karyawan serta data-data gaji karyawan. Nah, di dalam program website ini kita sebagai karyawan tidak perlu untuk berpikir panjang atau berpikir banyak dalam melakukan tugas atau pekerjaan kita. Kita tinggal menggunakan program ini. Maka kalau sudah terciptanya program ini di dalam perusahaan, maka si pekerja akan dengan gampangnya
mengeluarkan data-data penggajian karyawan. Dengan gampangnya memasukkan data-data gaji karyawan tanpa ada kesalahan jika program ini benar-benar dikembangkan di dalam perusahaan. Sehingga pekerja tidak menggunakan waktu banyak. Pekerja juga tidak terlalu letih untuk berpikir karena sudah ada program yang berjalan dengan sendirinya jika kita ingin merekrut barang atau data penggajian karyawan. Dan juga dalam website ini, program website kalau kita bisa kembangkan, maka bisa jadi barang-barang yang ada di gudang itu bisa terdata dan terinci dengan baik karena menggunakan program. Jika perusahaan dapat mengembangkan website ini dengan benar-benar diterapkan di dalam perusahaan, kemungkinan perusahaan akan dengan gampang dan lebih mudah dalam setiap kali mendata, baik mendata gaji karyawan, baik mendata barang yang ada di gudang, pokoknya segala sesuatu yang mereka ingin data menggunakan program website ini, maka akan dengan lebih gampangnya dan lebih mudah dan efektif, efisien seperti itu. Nah, saya akan mengembangkan program website di dalam perusahaan ini agar perusahaan ini dapat menjadi perusahaan yang lebih maju lagi serta lebih efektif dalam mengkaji data-data yang ada. Nah, kemungkinan setelah saya pelajari di dalam perusahaan yang saya telah teliti ini, banyak data-data yang harus direkrut, banyak data-data yang harus diambil. Salah satunya ya data di dalam penggajian karyawan, data di dalam gudang, barang-barang yang harus kita input di dalam barang-barang yang harus kita input, kita buat di dalam file, data-datanya semua harus kita ambil. Nah, data-data karyawan, terus itu juga beberapa lembur, cuti karyawan, atau hasil-hasil data MCU karyawan, hasil-hasil data yang karyawan, data diri karyawan, profil karyawan, semua bisa kita input menggunakan program. Oleh sebab itu saya ingin mengembangkan program, menciptakan program ini dan menetapkan program website ini ada di perusahaan itu agar semua pendataan di dalam perusahaan bisa lebih gampang dan efisien. Nah, setelah saya meneliti tempat penelitian perusahaan ini, saya banyak belajar dan saya banyak dapat ilmu mengenai cara-cara pengkajian data secara benar, secara baik dan secara tepat serta secara teliti. Tetapi perusahaan ini masih mengembangkan program di bagian program Excel, Word, dan Office seperti itu. Dan baiklah, setelah saya sudah meneliti beberapa tempat perusahaan ini, saya sudah meneliti tempat perusahaan yang saya teliti ini banyak mengajarkan juga beberapa rumitnya untuk melakukan data pengkajian pengajian karyawan jika tidak menggunakan program. Itu sungguh sangat sulit karena saya sudah melakukan penelitian itu. Mereka mendata satu persatu karyawan dengan harus benar-benar teliti dan itu harus dicek beberapa kali karena tidak menggunakan program. Saya sudah melakukan hal itu dan itu benar-benar sulit. Saya harus teliti satu persatu. Sementara karyawan yang ada di perusahaan itu lebih dari 70 orang, bahkan bisa mencapai 100 kurang lebih. Dan itu membutuhkan waktu yang sangat lama jika pendataannya dilakukan satu persatu. Dan saya ingin menerapkan program website untuk melakukan pendataan lebih cepat, lebih tepat, lebih efisien, dan menghemat waktu. Itu yang benar-benar saya ingin kembangkan di dalam perusahaan ini. Nah, setelah saya bisa mengembangkan program website ini, maka saya akan terapkan dan saya akan mengajukan kepada direktur perusahaan agar
memakai program yang saya telah kembangkan dan saya dapatkan di dalam perusahaan, agar perusahaan bisa melakukan pendataan dengan baik dan dengan teliti dan dengan efisien. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya, dari tempat yang saya teliti itu banyak masalah-masalah yang ada di dalam perusahaan, yaitu tadi masalah tentang pemasukan data. Sering terjadi kesalahan pemasukan data, salah menginput data. Itu dikarenakan kurang teliti tadi, yang tidak menggunakan program. Jadi sistem bekerjanya menggunakan pikiran, sementara pikiran itu ada kalanya penat, sedangkan program itu tidak akan penat sampai pada masa 24 jam itu program tidak akan penat, karena yang berjalan sistem program bukan pikiran. Sementara kita sebagai manusia itu punya batas kemampuan, namun kalau program dan komputer atau komunikasi tidak memiliki batas titik lelah atau tidak ada batas kemampuan. Program bisa berjalan terus lagi komunikasinya menyala, baterainya ada, dan situasi komputer yang kita gunakan ada baterainya, dan selagi masih arus bisa berjalan dan tidak mati lampu. Mungkin seperti itu. Jadi masalah yang saya dapatkan di dalam penelitian ini yaitu penginputan data yang sulit. Nah, itu yang saya dapatkan. Dan masalah yang terjadi yaitu seringnya kesalahan penginputan data di barang masuk, barang keluar, di dalam data barang-barang yang digunakan di dalam perusahaan. Perusahaan ini menggunakan penginputan barang masuk dan barang keluar itu menggunakan Microsoft Excel. Nah, setiap kali ada barang keluar, diinputlah di dalam Excel. Setiap kali ada barang masuk, diinputlah di dalam Excel. Nah, jika saya menciptakan program, maka jika kita menginput barang, kita tinggal menggunakan program itu saja. Nah, jika sudah menggunakan program itu, maka kan kita hanya mengklik saja. Misalnya nih, ada barang masuk yang ada barang masuk. Misalnya barang masuk ini yaitu pena atau spidol atau kertas APS. Dia sudah ada di program, nama-nama barang sudah direkrut di program, jadi kita tinggal klik aja kalau kita sudah menciptakan program. Itu yang ingin saya terapkan di dalam perusahaan ini. Nah, jika ada barang masuk kertas APS, kita tinggal klik programnya kertas APS ada berapa, jadi kita tinggal mengklik saja, tidak harus perlu capek-capek menginput kertas APS masuk ada 10 bit, 10 kotak seperti itu kan. Terus pena masuk 3 kotak, kita tidak perlu seperti itu. Kita tinggal klik pena, klik ada pilihannya 1 2 3 4 sampai berapa gitu kan, ada pilihannya. Ya, nah itu yang ingin saya permudah, menyajikan data secara tepat, teliti dan efisien di dalam perusahaan ini. Nah, seperti itu. Dan kemungkinan di dalam saya meneliti perusahaan ini ada beberapa cara perusahaan ini yang menarik bagi saya dan memang harus selalu mungkin diterapkan agar perusahaan berkembang dan berjalan dengan baik, yaitu safety di dalam diri tadi. Perusahaan ini sangat mengutamakan keselamatan karyawan. Itu yang sangat menarik di dalam saya meneliti perusahaan ini. Sangat betul-betul menarik karena perusahaan itu mengutamakan karyawan, keselamatan karyawan, hak karyawan, semua perusahaan sediakan, mulai dari uang transportasi, uang makan karyawan, terus hak cuti karyawan, terus itu banyak hak-hak di dalam perusahaan ini yang perusahaan berikan terhadap karyawan. Jadi benar-benar perusahaan ini perusahaan yang benar-benar maju dan berkembang, karena setiap karyawan atau pekerja di dalam perusahaan ini banyak mendapatkan hak di dalam cuti. Contoh cuti ini karyawan banyak menyediakan bermacam-macam cuti. Yang pertama,
bagi yang sudah berkeluarga itu ada hak cuti para kaum suami di saat istri melahirkan. Dan di saat bagi kaum perempuan yang bekerja di perusahaan ini, saat wanita sedang melahirkan, maka perusahaan memberikan 1,5 bulan cuti dan itu tanpa potong gaji. Nah, itu hak di dalam perusahaan ini benar-benar sangat membuat saya kagum seperti itu. Nah, terus itu ada hak pernikahan. Jika kita lajang atau gadis di dalam perusahaan bekerja, kita memiliki hak cuti pernikahan itu tanpa potong cuti tahunan. Nah, ada juga hak cuti keluarga yang meninggal, keluarga kandung yang meninggal, hak cuti seperti itu. Ada juga hak cuti kita di saat sakit tanpa potong cuti tahunan. Dan kita mendapat cuti tahunan juga. Cuti tahunan itu dapat kita ambil kapan saja kita mau. Selama dalam 1 tahun kita mendapatkan hak cuti selama 12 hari. Lain di hari Sabtu dan Minggu adalah hari weekend, hari tidak bekerja. Di perusahaan ini pekerjaan itu dilaksanakan mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Dan masuknya jam kerja dari jam 8 hingga jam 4 sore. Jika lewat dari ketentuan jam yang ada peraturan di kontrak kerja, maka perusahaan memberi gaji tambahan yang dikatakan yaitu si karyawan melakukan lembur. Jika setiap ada karyawan yang lembur, maka lembur akan dihitung, akan dikalikan per jam seperti itu. Dan jika juga perusahaan jika ada karyawan yang masuk di hari libur Sabtu Minggu, maka itu gaji akan semakin tinggi karena menggunakan hak libur atau hak cuti karyawan untuk bekerja, maka itu didobelkan seperti itu. Saya sangat tertarik pada perusahaan ini karena benar-benar karyawan itu sangat diutamakan dan sangat dipenuhi hak-haknya dan kebutuhannya seperti itu. Dan periode di dalam penggajian karyawan ini, tutup bukunya itu setiap tanggal 15 dan gajinya itu setiap akhir bulan. Nah, penggajian karyawan ini dilakukan sekali dalam 30 hari perputaran sebulan. Karyawan itu mendapatkan gaji. Nah, ada potongan gaji dan ada tambahan gaji. Potongan gaji itu dilakukan jika karyawan jika karyawan itu tidak masuk di dalam bekerja sementara waktu pekerjaan Senin sampai Jumat. Jika ada yang tidak masuk tanpa mengirimkan surat atau kabar atau tidak izin, bisa dikatakan cabut dalam bekerja, itu maka mendapatkan potongan gaji. Sementara kalau misalnya tambahan untuk gaji itu karyawan yang melakukan lembur beberapa jam di luar jam kerja seperti itu, jika mengenai penambahan dan pengurangan gaji. Nah, lalu mengenai selain hak dari gaji cuti tadi sebelumnya, ada hak di mana karyawan mendapatkan pesangon, yaitu upah jasa kerja kita selama di perusahaan. Nah, upah jasa kerja kita selama di perusahaan ini itu berupah sekali dalam setahun. Jika kita lanjut sekali dalam setahun berperiode atau kita lanjut bertahun-tahun, kita mendapatkan pesangon, bisa dikatakan pesangon atau upah jasa kerja kita selama kita mengabdi di perusahaan. Nah, itu adalah hak yang sangat menarik juga menurut saya, karena memang benar-benar mensejahterakan karyawan. Jika karyawan sudah habis kontrak atau habis pekerjaan, maka si karyawan yang telah habis bisa melanjutkan kehidupannya atau memenuhi kebutuhannya dengan uang jasa tadi, atau bisa membuka usaha, membuka bisnis atau apa dengan menggunakan modal yang telah diberikan perusahaan, yaitu tadi modal jasa atau uang pesangon. Nah, perusahaan ini benar-benar sangat mengutamakan kesejahteraan pekerja, dan itu yang membuat saya sangat tertarik di dalam perusahaan ini. Nah, setelah saya sudah menjelaskan mengenai perusahaan ini, banyak sekali haknya
banyak sekali eh, hak-hak serta upah di dalam kita bekerja. Kita juga memiliki BPJS kesehatan. Kita juga istilahnya kita memiliki tanggung jawab untuk membayar BPJS setiap bulannya potongan gaji, dan kita juga mendapat kartu kesehatan yang akan kita gunakan setiap kali kita membutuhkannya, seperti itu. Nah, di dalam perusahaan ini juga alat transportasi kita disediakan, alat pelindung kita di dalam bekerja juga disediakan. Jadi banyak sekali hak-hak di dalam kita bekerja di perusahaan ini. Nah, oleh sebab itu saya benar-benar sangat beruntung untuk meneliti perusahaan yang saya telah teliti. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya presentasikan mengenai penelitian yang saya lakukan di suatu perusahaan, yaitu PT Matra Unika Tama. Untuk itu saya akan mengakhiri hasil dari presentasi saya, yang pastinya inti dari segala penelitian yang saya telah lakukan, saya ingin mengembangkan program website di dalam perusahaan ini agar dalam mengkajikan data dapat dilakukan dengan efisien, dengan tepat, dan dengan tepat, waktu yang singkat dan efisien. Nah, itu inti dari penelitian saya. Baiklah, saya akan mengakhiri hasil presentasi saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat malam dan terima kasih.